berangkat sekolah, ada yang ketemu sama hewan nggak di jalan? Ada. Ada. Coba Resta, tadi di jalan ketemu hewan apa? Burung. Burung. Mungkin di rumah kalian ada yang punya hewan Peliharaan. peliharaan. Hewan peliharaan itu seperti apa? Sapi. Silakan buka buku kalian. Jadi kita akan belajar tema 5 ekosistem. Subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran 1. Tadi malam ada yang sudah belajar tema 5 ini. Sudah? Sudah. Coba ibu pengen tahu ekosistem itu apa? Mai. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Bagus. Pembelajaran kita hari ini ada 5. 1. Kalian harus bisa mencermati teks non fiksi yang kelihatan? Ada berapa gambar di sini, Nak? 2. Yang sebelah sini gambar pertama, ini adalah gambar kedua. Apakah dari kedua gambar ini mempunyai perbedaan? Ada. Berbeda ya? Ya. Coba ibu tanya Rehan. Di gambar pertama apa saja yang kamu lihat, Rehan? Berdiri coba, Rehan. Biar teman-temannya lihat. Maskernya dibuka kalau lagi jawab pertanyaan, tidak apa-apa dibuka. Nomor 1 yang Rehan lihat di gambar nomor 1 apa saja, Nak? Ada hewan, Nomor 1. air, Ada air lagi, batu, batu lagi, pasir, pasir. matahari. Di gambar yang nomor 2, Farin. Ada hewan. Hewannya di sini apa saja, Farin? Monyet lagi, gajah, jerapah, ikan. Nah, Wow. selain hewan, apakah di sini juga ada yang lainnya? Ada. Tumbuhan, air, juga ada tanaman. Nah, tadi apa kata Uma ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup yang ada di sekitar lingkungan. Apakah dari gambar nomor 1 dan gambar nomor 2 ada makhluk hidup dan ada makhluk tak hidup? Ada. Contoh di gambar nomor 1 itu adalah benda hidup, benda tak hidup atau disebut apa? Abiotik. Sedangkan yang di gambar nomor 2 biotik, karena di sini benda-bendanya hidup, makhluk hidup. Seperti tumbuhan, seperti hewan. Itu merupakan biotik. Nah, di gambar nomor 1 ini gambar apa, Nak? Matahari. Ada yang tahu enggak 1 manfaat matahari? Menjemur pakaian. Matahari juga bisa membantu tumbuhan membuat makanannya. Kalau tumbuhan sudah bisa membuat makanannya lewat bantuan sinar matahari, berarti kan tumbuhannya sudah subur. Dia sudah bisa menghasilkan daun, bisa menghasilkan buah. Apakah itu berguna untuk hewan? Berguna. Matahari itu mempunyai manfaat penting untuk tumbuhan dan hewan. Di sini ada teks tentang ekosistem. Di sini kalian akan mencari informasi penting yang kalian dapat dari teks ekosistem ini dan pokok pikirannya. Paragraf utamanya apa? Di sini ada berapa paragraf, Ana? Ada 4 paragraf. Jadi dalam tiap paragraf ini kalian cari yang mana yang masuk informasi penting dan mana yang paragraf utamanya. Informasi penting dan pokok pikiran. Kalian cermati teks itu yang ada 4 paragraf ini. Kemudian kalian cari ini pokok pikiran dan
informasi penting yang ada di teks tersebut. Jadi tugas kalian adalah mencari pokok pikiran dan informasi penting yang ada dalam teks ekosistem tadi. Paham? Jadi pokok pikiran itu ini. Ide utama dari sebuah paragraf. Misalnya paragraf 1 itu tentang apa? Ide utamanya tentang apa? Langkah-langkahnya mencarinya harus membaca teks secara keseluruhan dulu. Terus kedua, memahami isi teks. Informasi penting itu adalah informasi yang kita anggap paling penting pada paragraf tersebut. Paham? Kalau sudah paham, Ibu kasih kalian tugas ya. Kalian kerjakan LKPD pertama. Sekarang bantu Ibu nak kasihkan ke kelompok, setiap kelompok. Langsung diisikan ke LKPD-nya saja nak. Langsung diisikan ke sini. Jadi tidak usah menulis di buku kalian. Ada semua ya? Kalau sudah, Ibu mau kalian tiap kelompok maju satu mewakili kelompok kalian untuk maju ke depan dan membacakan hasil. Pokok pikiran lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar. Jadi dari paragraf 1 sampai paragraf 4 sudah ditemukan pokok pikiran dan informasi pentingnya. Kelompok 2. Yang dijawab pertanyaan oleh kelompok 2, benar apa enggak? Benar. Berarti kalian sudah paham ya apa itu pokok pikiran dan apa itu informasi penting. Sudah mengerti? Ini adalah kesimpulan dari yang kita temukan tadi di teks bacaan tentang ekosistem. Apa ekosistem? Sama-sama. Antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Sedangkan ekosistem itu tersusun dari 2 komponen. Apa saja komponennya? Komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik itu contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Paham anak? Paham. Ada yang mau bertanya? Tidak. Gambar apa saja? Tumbuhan. Ada hewan ini. Setelah kita belajar tadi tentang ekosistem, sekarang kita masuk lagi ke jenis makanan hewan. Herbivora. Herbivora itu pemakan apa? Jadi hewan pemakan tumbuhan. Kalau kambing itu makannya apa? Masih pagi. Coba mana semangatnya? Semangat pagi. Yes. Sedangkan hewan yang pemakan keduanya, pemakan tumbuhan dan pemakan daging, apa saja kelompok 1? Tikus. Dari teks ini, Ibu mau tanya, apakah masuk teks fiksi atau teks non fiksi? Teks fiksi itu apa, Rifa? Kisah cerita dibuat berdasarkan penghayatan atau imajinasi. Jadi, kalau teks non fiksi itu teks atau cerita yang memang disajikan karena nyata. Misalnya sapi makan rumput, itukah nyata apa tidak? Nyata. Makanya ini disebut teks non fiksi. Tahukah kamu mengapa hewan memiliki makanan yang berbeda-beda? Setiap hewan memiliki ciri khas yang juga mempengaruhi jenis makanan yang dimakannya. Ini sudah ada. Tadi kan Ibu sudah tanyakan, teks itu masuk teks fiksi apa teks non fiksi? Kalian menjawabnya apa? Teks non fiksi. Ini ada. Jadi teks non fiksi itu adalah teks yang nyata. Paham? Kalau sudah mengerti, sekarang kalian kerjakan lagi LKPD yang kedua. Nah, di situ
makanannya. Silakan. Terus, ada semua nak hewan pemakan hewan lain apa? Lagi. Sudah. Sekarang jadi berdasarkan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu nomor 1 hewan pemakan tumbuhan apa saja yang ada di situ? Apa? Ayam. Lagi kambing. Nah, jadi kesimpulannya ada hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kambing, apalagi jerapah dan lain-lain. Kesimpulan sini jadi hewan itu digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua karnivora, hewan pemakan daging atau hewan lain. Yang ketiga omnivora. Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal evaluasi. Tapi sebelum Ibu berikan soal evaluasi, Ibu mau bertanya, pelajaran dari awal kita membahas tentang apa saja? Ada yang bisa? Ekosistem. Nah, sudah paham ya? Kalau sudah paham, sekarang Ibu kasih kalian soal evaluasi. Soal evaluasi ini bukan kelompok, jadi mandiri, dikerjakan sendiri. Sudah anak? Sudah. Kalau sudah, silakan kumpulkan soal evaluasinya. Setelah kalian mengerjakan soal evaluasi, kita juga sudah belajar dari tadi. Ibu mau tanya lagi kesimpulan kita tentang pelajaran yang kita bahas dari tadi. Yang pertama apa saja?